Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel YouTube Anjar Rambari Apandi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan skala. Materi perbandingan skala ini kita dapatkan di materi mata pelajaran Matematika kelas 7. Oke, sebelum kita menyelesaikan suatu permasalahan dalam perbandingan skala, ada baiknya kita mengetahui dulu nih teman-teman definisi dari perbandingan skala itu sendiri. Definisi dari perbandingan skala adalah perbandingan ukuran antara objek pada gambar dengan objek yang sebenarnya. Sehingga untuk menyelesaikan suatu masalah dalam perbandingan skala kita dapatkan rumus sebagai berikut ini. Nah, di sana ada yang namanya skala atau disimbolkan dengan S. Kemudian jarak pada peta atau disimbolkan dengan JP dan jarak yang sebenarnya disimbolkan dengan JS. Ketika ingin mencari jarak pada peta, maka kita bisa gunakan rumus JP sama dengan S kali JS, atau jarak pada peta sama dengan skala kali jarak yang sebenarnya. Ketika kita ingin mencari skala, maka rumusnya yaitu S sama dengan JP per JS, atau skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Dan ketika kita ingin mencari jarak sebenarnya, maka kita gunakan rumus JS sama dengan JP per S, atau jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Oke, mari kita lihat contoh dari penulisan skala teman-teman. Nah, di sini ada skala 1:3000. Artinya, 1 cm di peta mewakili 3000 cm jarak yang sesungguhnya. Mari kita implementasikan ke dalam contoh soal. Kita memiliki contoh soal nomor 1, diketahui jarak kota A dan kota B adalah 100 km. Pada peta, jarak kota A ke kota B adalah 4 cm. Skala pada peta tersebut adalah titik-titik. Nah, kita uraikan teman-teman di sini. Diketahuinya apa saja? Jarak yang sebenarnya yaitu 100 km. Kemudian jarak pada peta yaitu berapa? Yaitu 4 cm. Kemudian ditanyakan yaitu S atau skalanya berapa. Kan ya? Kita jawab menggunakan rumus teman-teman yang sudah kita ketahui tadi. S sama dengan JP per JS. Nah, di sini teman-teman, untuk menghitung JP dan JS, maka satuannya itu harus sama. Ya, di sini satuannya masih berbeda. Nah, teman-teman perlu diingat, untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam menghitung skala, JP dan JS-nya ini, satuannya itu harus sama. Ya, maka di sini kita harus ubah dulu nih teman-teman. Dari km ke cm atau kilometer ke sentimeter. Nah, dari kilometer ke sentimeter kalikan berapa? Ada yang masih ingat? Oke, coba perhatikan tabel di samping. Nah, pada label di samping ini kita bisa melihat nih teman-teman, dari kilometer ke sentimeter kita harus mengkalikan berapa? Mari kita hitung. Nah, teman-teman, kita konversikan dulu nih dari kilometer ke sentimeter. Setiap pindah tangga yaitu kita kalikan dengan 10 ya. Maka kita dapatkan 10, 100, kemudian 1000, 10.000 dan 100.000. Sehingga dari kilometer ke sentimeter maka harus dikalikan dengan 100.000. Kita dapatkan hasilnya berapa? Yaitu 10 juta sentimeter. Nah, kita sudah dapatkan nih JS-nya. Nah, kita masukkan JP-nya berapa? 4 cm, kemudian JS-nya yaitu 10 juta. Kemudian kita buat skalanya, yaitu masing-masing dibagi 4. Ini bagi 4, kemudian yang bawah juga bagi 4. 4 dibagi 4 berapa? 1.
Kemudian 10 juta dibagi 4 hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 2.500.000. Nah, sehingga skala pada peta tersebut adalah 1/2.500.000. Atau kita juga bisa menuliskan seperti ini. 1/2.500.000. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Oke, mari kita terapkan kepada contoh yang lain. Misalkan, sebuah denah taman kota berbentuk persegi panjang. Panjangnya 4 cm dan lebarnya 2 cm. Dengan skala 1/120. Maka luas taman kota yang sebenarnya adalah titik-titik meter persegi. Oke, mari kita uraikan di sini. Diketahui. Diketahuinya apa saja? Yaitu panjang denah. Panjang denahnya berapa? 4 cm. Kemudian lebar denah. Lebar denahnya yaitu 2 cm. Kemudian apa lagi? Skalanya berapa? 1/120. Ditanyakannya apa? Yaitu luas yang sebenarnya. Luas yang sebenarnya berapa? Gitu kan ya? Nah, kita jawab. Selesaikan dengan rumus luas sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar yang sebenarnya. Nah, di sini teman-teman, panjang dan lebar yang sebenarnya belum kita ketahui, maka kita harus cari dulu dengan cara panjang sebenarnya sama dengan panjang pada denah dibagi dengan skala, ya. Nah, di sini panjang pada denahnya berapa? 4, kemudian skalanya berapa? 1/120. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Kita ubah ke dalam perkalian dari pembagian. Yaitu bagaimana? Yaitu kita ubah pembaginya menjadi kali, kemudian yang ininya kita balikan ke atas ya. Seperti itu. Kali 4 dikali 120/1. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 480 cm. Kemudian kita cari nih teman-teman, lebar yang sebenarnya. Lebar yang sebenarnya yaitu lebar pada denah dibagi dengan skala. Sama saja ya perhitungannya. Lebar pada denahnya berapa? 2 cm dibagi 1/120. Kita ubah ke dalam perkalian ya. 2 dikali 120/1. Hasilnya dapat berapa? 240 cm. Nah, kita sudah dapatkan nih teman-teman, panjang yang sebenarnya dan luas yang sebenarnya. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Panjang yang sebenarnya yaitu 480 cm dikali dengan 240 cm. Kita hitung 480 dikali 240, hasilnya berapa? 115.200 cm persegi. Nah, ini sudah selesai. Namun, karena yang ditanyakan dalam meter persegi, maka kita harus konversikan nih teman-teman. Dari cm persegi ke meter persegi. Ada yang masih ingat? Caranya bagaimana? Mari kita lihat label berikut ini. Nah, dari cm ke meter, maka dia harus dibagi dengan 100. Nah, kita lihat di sini. Kita bagi dengan berapa? 100. 10.000. Maka kita bagi dengan 10.000 ya. Dibagi dengan 10.000. Nah, kita hitung teman-teman. 115.200 per 10.000. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 11,52 meter persegi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa luas taman kota yang sebenarnya adalah 11,52 meter persegi. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Mudah bukan? Insya Allah. Oke. Nah, saya kasih tantangan buat teman-teman. Di sini saya kasih satu soal
Jika sebuah foto yang berukuran 3 cm kali 4 cm akan diperbesar 4 kalinya, maka perbandingan luas foto sebelum dan sesudah diperbesar adalah titik-titik sentimeter persegi. Oke, silakan teman-teman, saya kasih tantangan. Boleh dikerjakan di buku tulis teman-teman ataupun di-share di kolom komentar. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.